Selamat siang semuanya. Perkenalkan saya Enggano Cahyo I072020. Kali ini saya akan menjelaskan presentasi saya mengenai minyak jelantah untuk produksi biodiesel. Yang pertama di sini ada isi konten. Selanjutnya kita mulai dari pendahuluan. Untuk biodiesel sendiri merupakan salah satu jenis energi baru terbarukan yang berbahan dasar dari nabati atau bisa dikenal dengan BVN. Karena dihasilkan dari minyak nabati atau lemak hewan yang diubah menjadi ester melalui reaksi kimia yang disebut transesterifikasi. Biodiesel sendiri merupakan salah satu bahan bakar alternatif yang menjanjikan karena ramah lingkungan dan tidak memiliki efek terhadap kesehatan. Biodiesel memiliki keuntungan dibandingkan EPT lainnya. Menurut saya yang pertama yaitu karena biodiesel sendiri langsung di bawah kontrol manusia, tidak seperti EPT lainnya yang bergantung pada alam seperti cuaca dan sebagainya. Kemudian keunggulan biodiesel yang pertama adalah angka setan yang tinggi, membuatnya memiliki pembakaran yang cepat sehingga waktu yang dibutuhkan lebih singkat. Kemudian ada tidak mengandung sulfur dan benzina yang punya sifat karsinogenik. Kemudian ada asap hitam dari gas buang yang minim sehingga emisi lebih rendah. Namun biodiesel memiliki kekentalan yang tinggi di mana ini kurang baik bagi mesin karena pembakarannya tidak sempurna. Dan itu harga yang dibutuhkan untuk produksi juga lebih mahal. Selanjutnya di sini desain. Biodiesel sendiri dapat dimanfaatkan untuk transportasi maupun pembangkit listrik seperti PLTT. Saat ini kebanyakan biodiesel yang digunakan berasal dari minyak sawit atau CPO. Selain dari CPO, minyak sawit bisa juga digunakan dari tanaman jarak. Namun selain itu, biodiesel juga bisa diolah dari limbah, salah satunya limbah minyak jelantah. Untuk prosesnya sendiri, pengolahan biodiesel melalui reaksi metanolisis atau transesterifikasi, di mana itu adalah proses pencampuran dengan alkohol atau metanol dengan suatu katalisator. Namun apabila digunakan bahan bakunya adalah minyak jelantah tadi, perlu dilakukan penyaringan terlebih dahulu. Kemudian disaring lalu dicampur dengan arang aktif, barulah dinetralkan dan baru bisa melalui proses pengolahan biodiesel. Untuk biodiesel sendiri terdapat berbagai macam yaitu B10, B20 dan lainnya. B10, 20, 30 ini termasuk biodiesel campuran di mana dia akan dicampur dengan bahan minyak diesel seperti solar. Sedangkan B100 merupakan penggunaan 100% secara murni. Untuk implementasi dari minyak jelantah menjadi biodiesel, ini perlu adanya proses program yang mengatur, di mana proses ini perlu adanya pengumpulan minyak jelantah dari restoran, hotel, rumah tangga, dan sebagainya. Apabila proses ini atau program ini berjalan, menurut koordinator keteknikan Effendi Manurung, ini dapat mengurangi atau menghemat biaya pengolahan biodiesel sebesar 35% dan dapat mengurangi emisi sebesar 91% dibandingkan dengan bahan baku solar. Kemudian ini adalah beberapa langkah yang dapat dilakukan apabila ingin menggunakan minyak jelantah sebagai bahan baku biodiesel. Yang pertama kita perlu mengolahnya terlebih dahulu, dikumpulkan kemudian kita olah karena kita perlu menyaringnya terlebih dahulu, barulah bisa kita buat menjadi biodiesel. Kemudian kita persiapkan pembangkit listriknya yaitu PLTD tadi. Kemudian kita produksi listrik dengan bahan baku di biodiesel tadi, barulah kita bisa menyalurkan listrik tersebut ke rumah-rumah. Ini beberapa contoh perhitungan. Apabila kita membutuhkan biodiesel untuk menerangi atau menyalurkan listrik sebesar 50 kW per hari, maka perlu diperhatikan seperti efisiensi konversi biodiesel, nilai kalori biodiesel, dan beban listrik. Efisiensi itu sendiri ini secara umum berada di antara 80 hingga 90%. Bila kita ambil, misal kita ambil 85% saja. Kemudian ada nilai kalori biodiesel. Menurut jurnal yang saya baca, biodiesel ini memiliki setara dengan 37,5. Kemudian beban listrik ini terbonus harian dan didapatkan bersamaan di bawah itu. Kemudian bila beban sehari 50 kW, dapatkan jumlah biodiesel sehari untuk menerangi untuk beban 50 kW adalah 1568,62 liter. Jadi kesimpulannya, biodiesel ini merupakan salah satu energi baru terbarukan yang sangat menjanjikan, apalagi ketersediaannya yang melimpah di alam dan prosesnya tidak bergantung dengan cuaca seperti energi baru terbarukan lainnya, yaitu matahari, air, angin, dan sebagainya. Hanya saja biaya yang dibutuhkan itu mahal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.